Kembali lagi bersama saya Mas BKY di channel ini. Saya adalah wartawan ekonomi di Harian Kompas dan situs kompas.id. Episode kali ini khusus untuk merayakan Hari Raya Imlek. Saya akan menampilkan analisis Kompas tentang pasar saham di tahun kelinci gitu ya. Nah, saat ini di hadapan penonton ini adalah e-paper Harian Kompas yang terbit Senin 23 Januari 2023, edisi khusus Imlek ya. Di sini ada liputan tematis tentang Imlek dan kita akan langsung aja ke halaman Des Ekonomi, halaman berita ekonomi. Ada di belakang ya. Nah, ini dia di halaman ekonomi dan bisnis halaman 14 Senin 23 Januari 2023. Nah, ini dia analisis ekonomi, judulnya kelinci di pasar saham, ditulis oleh senior saya, oleh Mbak Anastasia Joyce Taurisanti. Oke, saat ini di depan kita ini ada berita prediksi pasar saham di tahun kelinci air versi kompas.id. Kalau tadi kan versi e-papernya, nah ini versi berita di online-nya ya. Nah, ini langsung aja saya klik. Nah, nanti akan teman-teman viewers bisa menyimak dan mendengarkan berita ini dibacakan ya, dengan komputer kompas.id ini bisa membacakan berita untuk kita ya, didongengin lah gitu. Jadi teman-teman nggak perlu scroll turun ke bawah, bisa didongengin. Nah, caranya gimana? Itu ada di pojok kanan atas, yang kedua dari kanan itu ada gambar seperti speaker. Nah, itu kalau diklik robot kompas.id akan membacakan beritanya gitu. Oke, langsung aja ya kita mulai. Saya klik tombol yang speaker itu. 1, 2, 3. Oke. Prediksi pasar saham di tahun kelinci air. Pada tahun kelinci air ini, pergerakan pasar saham secara umum diperkirakan akan lebih tenang ketimbang pergerakan di tahun macan lalu. Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan sempat mengatakan, tahun 2022 adalah tahun yang brutal karena ada banyak sekali aset yang menguap. Analis CLSA Hong Kong Justin Chan dan Stella Liu mengatakan, hampir semua CEO akan menjalani tahun yang tenang sepanjang tahun kelinci ini. Hanya saja, CEO ayam tampaknya harus bersiap menghadapi hari-hari yang melelahkan. Setiap tahun sejak tahun 1992, CLSA Sekuritas Hong Kong mengeluarkan CLSA Feng Shui Index yang memperkirakan pergerakan pasar saham Hong Kong berdasarkan Feng Shui, yakni ilmu Cina kuno yang memadukan energi agar manusia dapat hidup selaras dengan alam. Tentu saja, CLSA memberikan disclaimer bahwa laporan ini adalah laporan lucu-lucuan dan bukanlah merupakan laporan riset berdasarkan tradisi kuno. Otoritas pasar modal China rajin memperingatkan sekuritas-sekuritas yang mengeluarkan analisis berdasarkan Feng Shui. Beberapa sekuritas, termasuk Guoxing dan Essence Securities, telah mendapatkan surat peringatan dari regulator dalam beberapa tahun belakangan ini. Surat itu diterima setelah mereka mengeluarkan strategi investasi berdasarkan Feng Shui. Meski demikian, paparan dari CLSA ini sangat dinantikan oleh para investor. Kelinci memiliki sifat lembut, cepat, dan bertanggung jawab. Kelinci yang memiliki yin air seperti tahun ini akan membawa ketenangan dibandingkan dengan tahun lalu. Kelinci air ini akan membawa elemen api yang membawa keberuntungan untuk indeks Hang Seng, tetapi kekurangan elemen metal. Perjalanan indeks Hang Seng pada tahun ini akan bergerak dengan sedikit gejolak. Akan tetapi, para investor juga diingatkan untuk bersiap menghadapi penurunan di pasar saham Hong Kong pada bulan Maret setelah terjadi kenaikan di awal tahun. Pasar akan kembali menguat sebelum musim panas tiba dan akan turun lagi pada Agustus dan Oktober. Karena kelinci air ini membawa elemen api, industri terkait api, seperti gas, mode, dan teknologi akan bertumbuh baik. Sementara industri yang terkait tanah, seperti properti, dan yang terkait air, seperti travel dan transportasi, akan berjuang keras melewati tahun kelinci. Industri terkait kayu, seperti kesehatan, pendidikan, dan pertanian, akan bertumbuh cukup baik. Perkiraan Maybank. Selain CLSA, Maybank Investment Banking Group juga mengeluarkan laporan tentang tahun kelinci air,
Water Rabbit 2023 Feng Shui Guide to Prosperity. Tahun 2023 merupakan simbol dari elemen air yang di atas kayu. Keduanya termasuk dalam yin. Menurut Feng Shui, air mendukung kayu, dengan demikian pada tahun ini akan terlihat dominasi energi yin yang lembut. Senada dengan CLSA, kelinci air akan membawa ketenangan dan stabilitas di pasar modal. Kenaikan tingkat suku bunga yang terjadi tahun lalu, pada tahun ini akan stabil dan menambah kepercayaan para investor terhadap pasar saham, khususnya setelah bulan Mei. Perekonomian akan kembali ramai diikuti situasi politik yang lebih tenang di barat. Demikian pula dengan ketenangan terkait Laut China Selatan. Menurut laporan Maybank yang dibantu oleh Master Ken Koh tersebut, Indonesia akan aman-aman saja jika kebijakan domestiknya dapat bekerja baik melawan kenaikan harga. Munculnya bintang konflik mengindikasikan adanya ketidaksenangan. Jika politik stabil, Indonesia akan kedatangan banyak arus investasi yang akan mendongkrak kinerja pasar finansial antara Mei dan September tahun 2023 mendatang. Kalau dilihat per sektor, terawangan Master Ken Koh sama dengan tim CLSA. Menurut perhitungan, industri terkait tanah, termasuk real estate, masih akan mengalami tekanan pada tahun ini. Sementara perpaduan antara elemen air dan kayu membuat industri terkait logam akan bertumbuh. Industri ini termasuk perbankan, pertambangan, otomotif, juga produk dan layanan kecantikan, perawatan, serta percetakan. Metal merupakan penerima manfaat utama dari kehadiran si kelinci ini. Apakah perhitungan ini akan terbukti? Kita lihat saja nanti.